Salat subuh misalnya, dimulai sejak terbit fajar Shiddiq sampai terbitnya matahari, berdasarkan sebuah hadis yang artinya dari Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan waktu subuh sejak terbit fajar hingga terbit matahari. Hadis riwayat Muslim. Fajar Shiddiq secara astronomis dipahami sebagai munculnya cahaya di ufuk timur menjelang terbit matahari. Pada saat itu, tinggi matahari kira-kira 18 derajat di bawah ufuk. Namun untuk wilayah Indonesia, Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa Fajar Shiddiq terjadi pada saat tinggi matahari 20 derajat di bawah ufuk. Berikutnya, sholat zuhur berlangsung pada saat matahari bergeser sedikit dari posisinya di atas kepala, sesuai sebuah hadis yang artinya dari Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu zuhur apabila matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Muslim. Waktu sholat asar sedikit berbeda. Tidak ada dalil yang tegas mengenai waktu pelaksanaan sholat ini. Nabi SAW pernah diajak sholat asar oleh malaikat Jibril ketika panjang bayangan benda sama dengan tinggi bendanya. Namun, pada keesokan harinya, Nabi diajak sholat asar pada saat panjang bayangan 2 kali tinggi bendanya. Dengan memperhitungkan kondisi lokal Indonesia, Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama Republik Indonesia menggunakan kriteria panjang bayangan waktu asar sama dengan bayangan waktu zuhur tambah tinggi bendanya. Adapun sholat maghrib diawali saat terbenamnya matahari, sesuai hadis yang artinya dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya dari Nabi SAW bahwa seorang laki-laki bertanya kepada beliau tentang waktu-waktu sholat. Sabda Rasulullah SAW, "Sholatlah bersama-sama dengan kami 2 hari ini." Kemudian beliau suruh pula Bilal qomat untuk sholat maghrib, yaitu ketika matahari terbenam. Kemudian beliau suruh pula Bilal qomat untuk sholat isya, yaitu ketika mega merah telah hilang. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan kriteria-kriteria waktu sholat tersebut, Badan Hisab Ru'yat Departemen Agama Republik Indonesia maupun daerah kemudian menyusun jadwal sholat untuk berbagai wilayah di Indonesia. Lalu, mengapa waktu-waktu sholat dalam jadwal tidak pernah tetap, akan tetapi senantiasa bergeser beberapa menit? Secara umum, hampir tidak ada perbedaan antara jadwal-jadwal sholat yang beredar di Indonesia. Hal ini karena semua ormas Islam menggunakan kriteria waktu sholat
yang sama dengan Badan Hisab Ru'yat Departemen Agama. Perbedaan antar jadwal sholat dapat dianggap besar jika melebihi 5 menit. Hal ini dapat terjadi jika masyarakat menggunakan software jadwal sholat yang banyak beredar di internet. Sebab, sebagian software ini menggunakan kriteria yang berbeda dengan Departemen Agama Republik Indonesia. Perbedaan yang signifikan juga dapat muncul di sebagian masjid yang mengandalkan kebiasaan dalam menentukan waktu sholat. Misalnya, waktu Isya selalu dianggap masuk pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Seringkali, perbedaan juga terjadi karena sebuah masjid menggunakan alat penunjuk waktu yang keliru. Akan tetapi, arah kiblat sebuah masjid haruslah akurat karena dapat ditentukan dan menjadi rujukan umat dalam melaksanakan sholat. Dalam hal ini, dalil yang digunakan adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dengan menghitung sudut pada globe, diperoleh hasil bahwa posisi kota Makkah terhadap Jawa Barat adalah kurang lebih 65 derajat dari utara ke barat atau 25 derajat dari barat ke utara. Posisi sebuah masjid terhadap arah tersebut kemudian dapat ditentukan dengan kompas ataupun teodolit. Langkah-langkah dalam menentukan arah kiblat dengan kompas adalah sebagai berikut. Pertama, letakkan 2 buah kompas di atas piringan datar yang telah diberi tanda arah mata angin dan ukuran sudut pada pinggirannya. Kedua, geser piringan
sehingga arah utara selatannya berimpit dengan arah utara selatan masing-masing kompas. Ketiga, tandai posisi 25 derajat dari arah barat ke utara atau 65 derajat dari utara ke barat pada piringan. Keempat, tarik garis lurus dari posisi tersebut ke pusat piringan. Garis ini menunjukkan arah kiblat. Kelima, rentangkan tali dari pusat piringan berimpit garis arah kiblat untuk menandai arah kiblat. Keenam, tarik garis tegak lurus 90 derajat dari garis arah kiblat searah ataupun berlawanan arah jarum jam. Ketujuh, rentangkan tali dari pusat piringan berimpit garis yang tegak lurus dengan arah kiblat untuk membuat garis soft. Metode termudah untuk mencari arah kiblat adalah dengan memanfaatkan bayangan matahari pada waktu-waktu istimewa. Waktu-waktu istimewa adalah saat-saat matahari tepat berada di atas atau di bawah kota Makkah. Matahari tepat berada di atas kota Makkah pada waktu-waktu berikut. Tanggal 26 sampai 30 Mei, pukul 16:18 waktu Indonesia Barat, dengan toleransi waktu kurang atau lebih 5 menit. Tanggal 14 sampai 18 Juli, pukul 16:27 waktu Indonesia Barat, dengan toleransi waktu kurang atau lebih 5 menit. Sementara, waktu-waktu pada saat matahari tepat berada di bawah kota Mekah adalah tanggal 12 sampai 16 Januari, pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, dengan toleransi waktu kurang atau lebih 5 menit. Tanggal 27 November sampai 1 Desember, pukul 4:09 waktu Indonesia Barat, dengan toleransi waktu kurang lebih 5 menit. Di Indonesia, posisi matahari di bawah kota Mekah terutama berguna untuk menentukan arah kiblat di wilayah Indonesia Timur, sebab pada saat posisi matahari di atas kota Mekah, matahari umumnya telah terbenam di wilayah ini, sehingga tidak dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat. Penentuan arah kiblat tidak selalu berjalan mulus. Hambatan yang paling besar bukanlah hambatan teknis, melainkan pandangan masyarakat tentang perubahan arah kiblat. Misalnya, masyarakat umumnya menganggap arah kiblat yang benar adalah serong sedikit ke kanan dari arah barat. Akibatnya, ketika sholat di masjid yang arah kiblatnya sudah benar, banyak orang tetap menghadap serong sedikit ke kanan. Sebaiknya ketika sholat, jamaah tetap menggunakan arah kiblat masjid yang bersangkutan. Barulah jika memungkinkan, diusulkan pengecekan. Dengan memahami dan mengikuti aturan penentuan jadwal solat dan arah kiblat, insya Allah solat yang kita lakukan akan lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan demikian, kita berharap ibadah kita benar-benar memperoleh nilai pahala di sisinya. Amin.